praktek instalasi penerangan listrik gabungan saklar tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Muladani dari kelas TITL 2 SMK Negeri 1 Kelakeng. Di kesempatan kali ini saya akan praktek instalasi penerangan listrik dan menggunakan saklar tunggal. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung praktek aja, guys. Oke, sebelum kita mulai praktek, kita mempersiapkan alat bahannya dulu, guys. Yang pertama kita menggunakan alat yang namanya obeng min dan obeng terus, guys. Plus, ya, gunanya untuk mengencangkan dan mengendurkan baut, guys. Yang kedua ada test pen, gunanya untuk mengetahui apakah ada aliran listrik atau enggak di sebuah komponen atau apalah, atau di kabel yang untuk kulkas. Dan kemudian oh ya, satu lagi, ini test pen ini walaupun bentuknya sama dengan obeng, ini berbeda, guys, berbeda fungsi. Ya ada mirip-miripnya ya sedikit lah, tapi nanti saya bakal praktekkan ini di pertengahan video aja, guys. Dan yang ketiga ada tang kombinasi, ini gunanya banyak, guys, bisa buat motong kabel, mengupas kabel, bisa untuk memotong kawat juga, memutar kabel, ya banyak gunanya, guys. Jadi ya kita bawanya ini karena ini simple, guys, tidak perlu makan banyak tempat. Oke. Nah, kemudian ada MCB terus, guys. Ada MCB yang berfungsi untuk membatasi arus agar tidak terjadi konsleting di komponen-komponen yang lainnya. Dan kemudian sini di bawahnya lagi ada terminal, guys, fungsinya untuk untuk menghubungkan kabel, jadi tidak menyambungkan kabel secara manual yang dipuntir-puntir, guys, karena itu agak sedikit berbahaya. Sorry, guys, tadi ada konsleting. Kita beralih ke sini. Ini adalah box perakitan atau box penyambungan kabel untuk agar tidak susah untuk mencari kabel yang tidak tersambung atau yang terlepas. Misal ada kabel yang terlepas atau kabel sambungan yang ada di paralon di sini, di tengah di sini, itu kemungkinan kita nggak bakal nemu atau susah nemunya kalau kabelnya tercopot di daerah sini, di daerah dalam, karena tidak kelihatan. Nah, kalau di sini kita bisa kelihatan ada kabel yang copot atau tidak. Nah, kemudian ada pipa paralon seperti yang tadi untuk jalur saja, untuk jalur kabel biar rapi. Kemudian ada klemnya untuk untuk apa sih namanya? Apa namanya? Hah? Untuk menyangga pipa paralon agar tidak goyang-goyang dan tidak jatuh, guys. Gak usah dipaku di tengah ya, karena nanti pecah itunya paralonnya. Nah, ini sudah. Kemudian ini ada, guys, komponen utamanya seperti yang ada di judul video. Ini adalah saklar tunggal, gunanya untuk mengalirkan dan menghentikan arus listrik, atau bahasa lebih mudahnya itu menghidupkan dan mematikan lampu. Dan kemudian di sini nanti, guys, ada yang lagi masang, guys, kita pindah. Nah, ini komponen selanjutnya, ini juga inti karena ini adalah fitting atau dudukan lampu. Fungsinya untuk wadah lampu supaya nggak ya pokoknya itulah. Ini adalah fitting lampu. Dan udah gitu aja, guys, bahan-bahannya. Nah, oke, kita udah ke inti video. Kita akan menyambungkan kabel-kabel ini
dari satu komponen ke komponen lainnya. Ya kira-kira seperti inilah guys gambarannya. Nih. Sorry guys, gambarnya kecil. Nah ini dari MCB sini dihubungkan ke terminal, kemudian masuk ke sini, kemudian mana sih kayak gini. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita dari sini dulu, dari apa namanya, dari fasa kita ke sini kabelnya, terus ke sini kita ke saklar guys, saklar tengah yang ini, yang tengah dulu. Nah ini yang tengah nih, yang tengah, dan kemudian yang ini, yang merah-merah nih yang sebelah kanan, kita ke sini lagi, kita sambungkan ke sini, dan kemudian ke fitting yang warna hitam, yang warna hitam guys, yang warna hitam. Nah yang warna hitam, kemudian yang warna biru kita sambungkan ke masa MCB. Nah udah itu aja sebenarnya guys, cara menyambungkannya. Dan karena kita udah tadi kisi-kisinya, kita langsung praktek. Ya karena tadi alat dan bahan kita udah sampaikan tadi, kita langsung praktek aja. Nah sebelum praktek, alangkah baiknya kita safety kita dulu, atau amat kita dulu, minimal kita sendal. Nah, udah sendal, kemudian kita lakukan aja. Nah sebenarnya ini cuma minimal guys, cuma minimal. Kalau mau lebih safety-nya lagi, kita pakai sarung tangan, kita menggunakan helm, tapi jangan pakai helm motor karena itu posisinya. Nah karena kita sudah selesai, nah kita langsung saja guys. Nah karena kita kabelnya kurang guys, nah nggak sampai ke saklar. Ini guys fungsi dari apa namanya, kotak percabangan, atau ini bundar ya nggak apa-apa lah, itu punya kotak. Nah ini fungsinya untuk menyambungkan kabel. Nah kalau nggak sampai sini, kita potong sampai di sini saja, karena kalau nyambungnya ada di tengah sini, nanti kalau ada misal ada kabel yang sambungkan tadi ada di sini di tengah, kita sulit guys untuk mencari apakah kabel ini putus atau enggaknya. Jadi kita di sini aja menghubungkannya. Nah kira-kira seperti inilah. Nih di sini sambungannya. Nih di sini sambungannya, biar kalau kabelnya sewaktu-waktu putus, kita bisa tahu bahwa di sini yang putus, karena ini tadinya sambungan ya kan. Nah, ini tadi kisi-kisi, kita ke tengah sini. Oke, kita lanjutkan. Guys, kita udah selesai perangkaiannya, kira-kira seperti ini. Dari sini ke sini ini merah yang tadi disambungin, kemudian kita ke sini ke bawah, ke tengah, kemudian yang sebelah kanan sini kita pergi ke ini ya, ini ke sini, ke sebelah sini. Nah selesai, kita ke netral sini guys. Ini netral ya. Nah karena kita selesai, kita mau cobain aja. Tapi sebelum kita coba nih guys,
ada satu yang harus diperhatikan guys. Ini salah satu juga saya mau menunjukkan fungsi dari test pen ini. Gunanya ini guys, di saklar di fitting itu kita harus bisa apa ya, kayak menentukan gitu. Kita harus apa sih namanya ya, berfeeling bahwa nanti kalau kita menyalakan lampu itu di bagian tengah lampu dan di bagian pinggir lampu itu gak sama guys. Kayak yang di pinggir sini ini harusnya fasa atau ada tegangan, dan yang tengah ini ada netral atau nggak ada tegangan guys. Karena ini guys, kalau di semuanya ada fasa semua, nanti lampu itu cepat rusak guys, karena memiliki tegangan yang sangat banyak gitu. Jadi kita harus perhatikan juga antara massa dan fasanya. Dan karena kita mau sekalian coba pakai nih, kita menggunakan test pen mediannya. Bagaimana cek? Nah, kita cek dulu guys. Guys, kita ganti test pen karena tadi test pennya nggak jalan. Nih. Nah, kan ada 12 volt. Nah, di tangannya sama aja, cuma biasanya kelihatan nggak sih? Nah, ada tuh tegangan tuh, ada ininya, ada 12 volt. Tapi biasanya sih yang tengah tuh nggak ada guys. Ini mengetes aja karena saya belum paham cara menggunakan test pen yang begini. Saya tahunya yang begini aja dari malam. Tapi nggak jalan. Nggak jalan guys. Jalan. Nah, intinya sih seperti itu ya. Oke, karena tadi kita udah selesai ngetes, tadi cara penggunaan test pen sudah dijelasin, kita langsung aja nyalain. Oke, ini lampunya udah kepasang lampunya, kita langsung aja. Nah, nyala guys, kita udah berhasil ya. Kesimpulan praktek kali ini adalah tentang saklar tunggal. Karena kita udah menyalakan tadi, intinya adalah jika saklar ini on, berarti otomatis lampunya on. Jika kita matikan, berarti lampunya mati. Untuk mengalirkan listrik dari sini ke sini dan menuju ke sini, mematikan, mengamankan. Karena tadi kita udah selesai merakit dan merangkai rangkaian tadi. Nah, karena kita ada di sekolahan dan kita cuma praktek, alangkah baiknya untuk mengakhiri ini kita bereskan dulu alat dan bahan tadi yang kita udah gunakan. Kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan tadi. Oke? Karena kita tadi udah membersihkan dan menyemproti semua kabel yang ada, cukup sampai sini saja videonya. Sekian, terima kasih dari saya. Akhir kata, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.